Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 semester 1 tahun 2022. Kali ini yang dibahas adalah mengenai perkembangan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya kita telah membahas dalam demokrasi liberal terkenal dengan adanya Plan Sumitro, adanya program Benteng di dalamnya, kemudian juga adanya program Alibaba, di mana masalah ekonomi kolonial kemudian diganti menjadi ekonomi nasional. Program Benteng ini memberikan bantuan kepada para pengusaha pribumi, kemudian juga dengan bantuan kredit, kemudian juga diberikannya lisensi terhadap para pengusaha pribumi. Sayangnya lisensi itu tidak dipergunakan dengan baik, sehingga menimbulkan adanya kehancuran ekonomi. Itu salah satunya. Kemudian juga demokrasi terpimpin pada akhirnya dibentuk oleh Presiden Soekarno pasca adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian yang terpusat pada pemerintahan pusat. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, kesatu adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depenas, yang kedua adalah devaluasi mata uang rupiah, ketiga deklarasi ekonomi, keempat meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri, dan kelima adalah peleburan bank. Dalam perkembangan ekonomi bahwa pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depenas ini tertera di dalam Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958 yang diketuai oleh Muhammad Yamin. Tugasnya adalah menyiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional yang berencana dan menilai pelaksanaannya. Depenas berhasil menyusun sebuah rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional sementara berencana untuk tahun 1961 sampai dengan tahun 1969. Rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh MPRS dan ditetapkan dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Pada tahun 1963, Depernas diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bapenas yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugasnya menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, menyiapkan dan menilai mandataris untuk MPRS. Penurunan nilai mata uang atau devaluasi. 19 Maret tahun 1950, kebijakan Gunting Saprudin, yaitu uang kertas yang nilainya Rp5 ke atas, nominalnya dipotong 50%. Kemudian 25 Agustus 1959, yaitu nilai uang kertas Rp500 menjadi Rp50. Uang kertas itu yaitu Rp1.000 menjadi Rp100. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Ketiga, 13 Desember 1965, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan nilai sebesar Rp1.000 menjadi Rp1. Jadi di demokrasi liberal itu sama-sama senering, tetapi disebutkannya adalah Gunting Saprudin karena Menteri Keuangannya itu adalah Mr. Saprudin Prawira Negara. Dan kemudian di demokrasi terpimpin nanti adanya penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuannya adalah untuk membendung tingginya inflasi dengan devaluasi. Diharapkan uang yang beredar di masyarakat berkurang. Selain itu nilai rupiah meningkat. Deklarasi ekonomi atau DEKON. Deklarasi ekonomi dicetuskan oleh Soekarno tanggal 28 Maret 1963. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Isi peraturan DEKON dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1963
tentang pelaksanaan deklarasi ekonomi di bidang ekspor. Deklarasi ekonomi ternyata mengalami kegagalan yang disebabkan oleh tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dolar Amerika. Pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia dalam politik konfrontasi dengan Malaysia. Peleburan bank di Indonesia. 7 Juli 1965 diterbitkan Ketetapan Pembentukan Bank Tunggal milik negara melalui penetapan Presiden nomor 17 tahun 1965 dengan nama Bank Negara Indonesia dengan tugas yaitu menjalankan aktivitas bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum. Pada tanggal 17 Agustus 1965, kantor-kantor bank yang dilebur dalam Bank Tunggal beroperasi dengan nama BI, Bank Indonesia dengan nama Bank Negara Indonesia atau Unit 1, BKTN, Bank Koperasi Tani dan Nelayan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 2, kemudian BNI, Bank Negara Indonesia dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 3, BUNEG, Bank Umum Negara dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 4, dan BTN, Bank Tabungan Negara dengan nama BTN atau BNI Unit 5. Perkembangan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin ternyata mengalami kegagalan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh harga kebutuhan pokok mahal. Politik dikedepankan tanpa memperhatikan ekonomi. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan. Semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan. Saya kira cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita diambil ini dari buku Sejarah Indonesia, kemudian juga diambil dari Wikipedia, kemudian juga diambil dari perkembangan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.